Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Tema berapa? Tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar kita mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya anak-anak, kita selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan lakukan social distancing. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskan dalam bentuk laporan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang sumber daya alam yang ada di lingkungan dan menuangkan dalam bentuk laporan. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya untuk menyebutkan tentang ciri-ciri puisi dengan tepat. Anak-anak, kita mulai pembelajaran yang ketiga. Pernahkah kalian mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Pernah tidak? Kalian pasti punya cita-cita. Pengen jadi apa kalian? Kalimat tadi mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Kalian kalau punya cita-cita harus selalu berusaha, aku ingin menjadi seorang dokter. Mulai dari sekarang, kalian harus selalu belajar sampai cita-citamu akan tercapai. Jangan lupa selalu berdoa. Baiklah, kita mulai pembelajaran dengan membaca sebuah artikel berikut tentang peternak muda dari Malang. Silakan dibaca bersama. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha sendiri, mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya membangun peternakan dan
pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Hebat bukan? Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Hebat bukan Triyono? Kalian juga harus punya cita-cita dan semangat yang sama dengan Triyono. Setelah membaca tadi artikel, baiklah kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, apa saja yang telah dilakukan Triyono untuk menjadi pengusaha? Di bacaan tadi sudah ada ya anak-anak. Yang kedua, apakah mimpinya? Bagaimana mimpi Triyono setelah usahanya seperti itu? Apakah dia masih mempunyai mimpi? Nah, apa mimpi Triyono? Tadi Triyono adalah beternak. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Coba diamati. Pasti ada. Yang banyak di sekitar kalian yang beternak seperti ayam, kambing, ataupun sapi. Diamati ya. Marilah kita amati gambar berikut. Usaha peternakan. Yang pertama, peternakan apa itu? Ayam. Gambar yang kedua, peternakan sapi. Dan gambar yang ketiga adalah peternakan bebek. Yang keempat, gambar peternakan kambing. Apakah kalian pernah melihat kegiatan tersebut? Di sekitar rumah kalian ada tidak? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Kalau beternak atau peternakan yang mengusahakan adalah seorang peternak. Kalau pertanian, kegiatan pertanian yang mengusahakan adalah seorang petani. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan juga kegiatan yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Di sekitar kalian pasti ada itu. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah hasil pertanian masyarakat Indonesia. Yang pertama, gambar mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Dan di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda.
Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Seperti tadi, peternakan, pertanian itu adalah sumber daya alam. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian dan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Berarti tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sekarang diskusikan mengenai hal-hal berikut dengan temanmu atau dengan keluargamu. Yang pertama, di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Ada beberapa pilihan di sini, yaitu 1. Lingkungan pegunungan, dataran rendah, pantai, atau yang lainnya. Tuliskan menurut pengamatanmu, daerah kalian termasuk yang mana? Lingkungan pegunungan, dataran rendah, dataran pantai, atau yang lainnya. Pasti tahu ya, bisa. Yang kedua, tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Potensinya apa? Punya peternakan, ada pertanian, ada pabrik, dan sebagainya. Silakan. Tuliskan mata pencaharian pekerjaan penduduk di daerahmu. Ada pekerjaan apa? Ada petani, ada peternak, ada polisi, guru, atau karyawan pabrik. Silahkan tuliskan mata pencaharian yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu ingin kalian membuat laporan seperti tabel berikut. Lingkungan daerah tempat tinggalnya termasuk lingkungan apa? Potensinya ada apa? Kemudian mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarnya sebagai apa? Setelah menjawab laporan yang kedua ini, kemudian dijawab pertanyaan yang ketiga. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? B. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Bisa ya? Dan semua jawaban tadi sudah dituliskan, difoto, dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu di grup WhatsApp ataupun Classroom. Anak-anak, jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Nah, Ibu hanya ingin satu, kalian menuliskan apa cita-cita kalian. Nanti ditulis di bawah pertanyaan-pertanyaan tadi ya anak-anak. Saya ingin menjadi guru. Saya ingin menjadi dokter. Dituliskan ya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Keragaman sumber daya alam lingkungan, pekerjaan dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kalian tahu bahwa keragaman itu membuat hidup kalian semakin berwarna. Keindahan keragaman ini dituangkan dalam puisi berikut. Kita simak bersama, baca di rumah puisi ini. Hidupku penuh warna. Judul puisi ini adalah
Hidupku Penuh Warna, karya De Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona walaupun berbeda. Keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Demikian tadi puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna, karya De Caritas. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul puisi tadi yang kita baca bersama? Siapa pengarangnya? Yang ketiga, menurutmu apakah isi puisi tersebut? Dalam sebuah puisi ada makna yang terkandung. Apa isi? Silahkan. Kemudian, berapa jumlah bait dalam puisi tadi? Dan berapa jumlah baris di setiap baitnya? Yang terakhir, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Rima apa? Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang. Contohnya, bait yang pertama tadi, rimanya adalah AA, BB. Di bagian akhir ada jauh, jauh, dan sama dan berbeda. Akhir adalah AA, BB. Di akhir pengulangan bunyinya adalah sama, dua baris atas sama dan dua baris di bawahnya. Berarti rumusnya adalah rima AA dan BB. Contoh yang bait pertama. Silahkan kalian nanti melanjutkan yang bait 2, 3, dan 4. Silahkan sebutkan rimanya. Pasti kalian sudah paham. Kalau belum paham, boleh bertanya kepada keluargamu yang ada di sekitar kalian yang bisa membantu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Melalui kegiatan pengamatan di sekitar kalian, kalian sudah dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang berada di lingkungan kalian. Yang kedua, mengamati, kemudian berdiskusi, kalian dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Yang terakhir, dengan membaca puisi, kalian dapat menggunakan pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Baiklah, besok kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga. Tetap semangat, salam sehat, dan selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.